Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing mengenai bagaimana mengatasi normalitas multivariat, terkhusus pada bagian outliers ya. Jadi outlier sebelumnya sudah kita lakukan pada tahap univariate. Nah, sekarang kita pada multivariate. Nah, di multivariate ini bagaimana kita mengecek apakah outliers itu berpotensi mengganggu hubungan regresi seperti itu. Baik di dalam SPSS ya, kita menggunakan regresi biasa, multiple regression, ataupun dengan menggunakan teknik SEM, misalnya dengan menggunakan AMOS. Nah, outliers ini sangat mengganggu ya, seperti itu. Artinya dia akan membuat efek itu menjadi untrue estimate seperti itu. Jadi korelasi palsu. Nah, jadi kita di dalam penelitian tuh nggak hanya sekadar bagaimana melakukan analisis faktor, lalu kita regresi, lalu kita membuat kesimpulan bahwa hipotesis kita terdukung, seperti itu. Itu nggak sesederhana itu. Artinya, hubungan-hubungan dan berbagai uji estimasi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kualitas dan validitas data kita. Sehingga ini perlu di manajemen secara hati-hati, begitu. Nah, jadi di sini, di dalam model kausal ya, sebelum kita melakukan regresi, kita wajib melakukan yang namanya normalitas multivariat. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ya, baik. Pertama, kita buka data SPSS kita. Ya, ini saya coba running data saya. Ya, seperti itu. Di sini. Nah, teman-teman, langsung saja. Langsung ke analyze, karena kita melakukan outliers-nya di multivariate normality. Kita lakukan regression linear, ya. Nah, di dalam regression linear, kita masukkan hubungan mana yang ingin kita uji. Kita tes ya satu-satu, misalnya independennya conciseness berpengaruh terhadap affective commitment, seperti itu. Nah, ketika di sini jangan langsung di oke, tapi kita save dulu. Nah, di Cooks, nah di sini di distances di sini kan ada distances Mahalanobis, ada Cooks, kita gunakan yang Cooks seperti itu. Nah, di sini kita langsung continue. Langsung oke. Ya, seperti itu. Nanti variabel Cooks tadi itu akan muncul di sini. Nah, di situ ya. Jadi nah, di sini ya karena sudah saya buat tadi, saya hapus saja yang pertama. Oke, ini udah ada. Ketika ini sudah dibuat, kita langsung ke Graphs Chart Builder. Nah, di sini teman-teman lihat kan, kita pilih ke scatter plot atau dot. Nah, di sini klik ya, udah muncul di sini. Nah, untuk di bagian sumbu vertikal ini kita isikan cook tadi, cook 1. Lalu di yang sumbu horizontal kita isi dengan ID responden. Nah, setelah selesai, kita langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, mana nomor responden itu yang outliers seperti itu. Ketika nilai outliers itu ketika nilainya lebih besar daripada 1 ya di cook distance itu berpotensi menjadi outliers dan itu dapat yang mengganggu yang namanya hubungan regresi ketika diuji. Kita kalau ini masih ada outliers, dia akan menginflate R square sehingga itu menjadi untrue estimate tapi nggak valid data kita. Nah, kita lihat di sini, ini ada outliers ya. Nah, ini bisa kita cek. Gimana cara ngecek ini nomor responden berapa? Karena ini terlalu banyak ya. Kita langsung klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Langsung kita ke Elements, Show Data Labels. Ya, oke. Nanti di sini akan muncul nomor responden seperti itu. Oke, di sini sudah muncul nomor responden 161. Nah, ini berarti kita delete dari data seperti itu. Tetapi untuk memastikan konsistensi dia ini sebagai outliers, saya perlu melakukan regresi dengan cook distance lagi. Kita kembali ya ke sini. Ini biasanya bagian cara cepat. Kalau kita sudah pernah running, dia akan kepake di sini. Jadi tinggal kembali ke sini, nggak perlu di
analyze ulang. Oke, tadi kan di linear regression, tadi kan hanya satu independen, saya coba masukkan yang lain, yaitu PO saya masukkan, ya, SL saya masukkan. Nah, ini udah kan. Saya coba pastikan lagi di save ini udah cook distance sudah. Nah, saya klik OK. Nah, begitu. Oke, kita ke sini. Nah, nanti tadi kan yang pertama cuma conciseness kepada affective commitment, tapi di cook kedua ini saya memasukkan variabel prediktor yang lainnya. Oke, nah ini kita lakukan cara yang sama. Grabs, saya sudah grabs ya, grabs di sini, chart builder. Oke, nah yang di sumbu vertikal kita ganti ke cooks 2. Ini dibiarkan saja, langsung oke. Nah, di sini ada juga outliers nih, nggak tahu outliers nomor berapa. Kita cek ya, klik 2 kali, langsung elements, show data labels. Oke, di sini sudah muncul nomor, ini 71 ya. Ini kita biarkan lewat dulu. Nomor 71 dan 161 diingat. Oke. Kita melakukan cook yang ketiga lagi. Oh, enggak, cukup. Ya sudah, ya langsung kita ke sini. Kita ke data view. Nah, di bagian kanan ini udah ada variabel yang kita buat yaitu cook 1 dan 2. Nah, ini kita biar enak ya melihatnya mana yang nilainya paling besar, kita langsung ke sort by scanning. Oke. Nah, di sini nomor di cook 2 yang paling besar adalah responden 71. Dan di cook 1 itu adalah nomor responden 161. Ya, jadi ini semua ini di atas 1 sebesar 0,26, yaitu di atas ya karena nilainya ini di atas 0,1. Ini dua-duanya di atas 0,1. Kita hapus saja. Nah, karena nilainya ini jauh berbeda dengan yang lain. Coba teman-teman lihat, ini kan 0,19, yang di bawah ini hanya 0,7, 0,5. Begitu juga di cook 1 seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada tabel, nah ini sangat menyimpang seperti itu. Dengan demikian, kita kembali ke data view. Oke, responden 161 ya. Ini kita hapus. Dengan cara ini ya kita hapus, klik di sini. Nah, di cook 1 di cook 1 yaitu kan yang paling besar yang menjadi outlier adalah 161. Kita klik kanan pada nomor 1 ini ya. Kemudian kita clear. Oke, sudah. Kemudian di cook 2 ya, coba kita sort dulu. Nah, yang paling besar ini kan adalah nomor responden 71 ini kita delete. Nah, oke, kita clear. Nah, itu udah terhapus. Nah, setelah dihapus, data ini kita save. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, baru kita melakukan pengujian pada model kausal. Seperti itu. Dengan demikian, model yang kita uji ini bebas outlier. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.